Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Gimana nih, bentar lagi semester ganjil kan bakal berakhir ya. Boleh nggak aku dikasih reaction atau dikasih tahu lewat chat juga nih perasaannya gimana nih, deg-degan atau gimana? Aku tunggu ya reaksinya. Wah, Sarah bilang deg-degan, Kak Sofa bilangnya seneng. Oke. Sama aku juga nih, aku juga ngerasa deg-degan banget nih. Thank you atas responnya. Mungkin pertama-tama aku pengen tanya ke Andin kali ya. Gimana nih perasaan kamu, Din? Kan bentar lagi banget nih. Pada malam hari ini kita bakal tahu siapa orang-orang yang bakal mimpin psikologi UI. Nah, aku juga penasaran sih, Kak, siapa yang bakal mimpin psikologi UI untuk tahun 2022. Karena calonnya yang keren-keren banget dan insya Allah amanah. Betul banget sih, karena kan ya emang proses yang dilalui panjang nih ya. Ada debat, terus ke eksplorasi, kampanye gitu ya. Nah, aku tuh, bener-bener penasaran, jadi aku encourage banget buat kita sama-sama saksiin sampai akhir nih acara seremoni penutup supaya kita tahu hasilnya. Ngomong-ngomong, aku mau ucapin terima kasih buat yang udah hadir pada malam hari ini, walaupun, beberapa hari sebelum UAS. Kalau kamu gimana nih, Din? UAS pertama di kuliah di psikologi UI. Kalau aku deg-degan banget sih, Kak, tapi aku lebih deg-degan lagi nunggu hasil voting pemilu tahun ini diumumin. Wah benar, sama banget. Aku juga deg-degan nunggu hasil voting. Daripada kita deg-degan lama-lama nih ya, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung mulai acaranya. Baik, kalau begitu, yang kami hormati Mas Dr. Bagus Takwin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Psikologi UI, Mbak Vivi Nuryanti, SPC, selaku Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI, para calon anggota MPM, calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Psikologi UI, serta seluruh sivitas Fakultas Psikologi UI yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir di sini dalam acara seremoni penutup pemilihan umum Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2021. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti seremoni penutup ini, perkenankan kami selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syabia Wibawa, IKM Aktif Psikologi UI tahun 2020. Dan saya Andin Sekarnabila, IKM Aktif Psikologi tahun 2021. Kami berdua akan bertugas memandu seluruh rangkaian acara pada seremoni penutup malam ini. Berikutnya, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan sambutan dari Mas Aten, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada Mas Aten, kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC, Mbak MC Sabia. Lengkapnya Sabia Wibawa, Pak. Sorry Sabia. Wibawa betul ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau lengkap Om Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Sebenarnya kalau tadi disebutkan saya sebagai dekan itu belum resmi karena pelantikannya masih tanggal 20 ya. Nggak apa-apa lah kira-kira gitu ya. Nah, ini calon yang akan terpilih nanti lalu jadi ketua BEM, ketua BEM itu nanti akan bersama-sama dengan saya ya menjalani aktivitas. Ini sudah di akhir, artinya pengumumannya belum keluar ini hari ini ya terakhir ya. Jadi tadi teman-teman bilang semua deg-degan, siap-siap untuk menyambut siapa ketua BEM wakilnya.
itu suatu situasi yang baik ya, jadi teman-teman menantikan dengan antusias siapa yang akan terpilih. Nah, mungkin meskipun belum terpilih, baru beberapa menit lagi, berapa menit lagi atau berapa jam lagi? Berapa menit lagi, ya saya mungkin sedikit ini memberi sambutan, tapi juga sedikit mengingatkan atau menghimbau lah, mengajak nanti untuk memikirkan hal ini. Mahasiswa kan, kalau dalam pemahaman saya adalah calon profesional, calon intelektual, calon penerus dan penopang kehidupan bangsa. Nah, dengan 3 peran itu, dan termasuk juga calon pemberi kebaruan ya nanti ke depannya. Dengan 3 hal, dan 4 bisa kita bilang penopang dan pelanjut kelangsungan bangsa dan negara, dan kreativitas mahasiswa kebaruan itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi 4 hal itu yang perlu dilatih melalui berbagai macam proses ya, dalam pembelajaran, dalam kegiatan kurikuler, dan aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, kalau memang benar akan jadi profesional, nanti bekerja di bidangnya, jadi intelektual yang memikirkan persoalan-persoalan bangsa, peka terhadap kebudayaan, mau memajukan ilmu, ya jadi dosen juga termasuk jadi intelektual, dan mau kemudian memikirkan keberlangsungan bangsa, kalau ada masalah di bangsa ini ikut terlibat, mencari solusi, kalau ada yang kira-kira doyong, goyang, ditopang, dan mengusulkan kebaruan-kebaruan. Ya. Nah itu butuh kualitas-kualitas tertentu untuk bisa seperti itu. Itu yang kemudian diharapkan bisa dilatih selama kita dan Anda ya. Kita juga, saya pernah begitu selama kita kuliah. Ya. Nah, ada beberapa kualitas yang perlu dipikirkan dalam menjalankan tadi latihan untuk bisa sampai ke 4 fungsi tadi itu. Anda perlu berpikir kritis, berpikir kreatif, dan ada keterbukaan pikiran. Kualitasnya kualitas psikologis sekali. Nah, ini yang kalau saya mengharapkan akan dibiasakan oleh Anda selama kuliah, selama mengikuti aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, selama terlibat dalam organisasi kemahasiswaan di dalam kampus Fakultas Psikologi, juga di tingkat UI dan juga di tingkat nasional. Tentu akan ada banyak kegiatan yang dilakukan nanti ya. Termasuk juga mungkin berpikir kritis terhadap situasi yang terjadi. Ya nanti bentuknya mungkin dalam bentuk demo atau kegiatan-kegiatan lain. Di kuliah tentu itu diajarkan juga, meskipun tidak ada mata kuliah berpikir kritis, tidak ada mata kuliah kreativitas, keterbukaan pikiran, tapi pembelajaran dalam kuliah itu juga salah satu sasarannya adalah membuat Anda kreatif, berpikir kritis, ya, kritis terhadap berbagai persoalan, dan juga terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam kegiatan kemahasiswaan juga saya berharap itu dilatih, dibiasakan. Yang paling penting menurut saya dalam situasi sekarang, kebetulan juga lagi cukup hangat tuh demo kemarin, BEM UI dan yang lain-lain itu. Nah ini menurut saya berpikir kritis itu jadi satu hal yang sangat penting dalam konteks kegiatan kemahasiswaan seperti yang tadi. Demo menanggapi persoalan-persoalan sosial dan budaya, politik, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jangan sampai Anda mudah disetir, tapi sulit diatur. Ada satu pernyataan dari seorang pemikir, saya lupa namanya, tapi bunyinya begini. Pendidikan itu membuat Anda mudah diatur, tapi tidak bisa disetir. Tapi banyak yang mensinyalir, ini orang-orang itu nggak sadar kalau disetir, dan dia pikir dengan kepintaran itu dia nggak bisa diatur.
Nah, ini waspada mahasiswa. Kita juga hati-hati, seolah-olah kita yang bergerak gini-gini, padahal kita disetir dengan stimulus-stimulus tertentu. Anda anak psikologi, saya kira pasti Anda tahu banyak teknik-teknik, metode-metode intervensi yang mempengaruhi tingkah laku kita kan. Karena kita ngerasa kita yang nentu ini, padahal kita lagi disetir. Nah, kalau diatur susah banget. Seolah-olah kalau kita ikut aturan atau kita sepakat untuk mengikuti satu panduan yang kita setujui, itu wah gue setir, padahal itu ngatur tuh pasti ya, sekian banyak orang pasti harus ada aturan supaya bisa jalan bersama. Nah itu mesti diwaspadai. Nah untuk bisa itu saya pikir berpikir kritis jadi penting. Ini nggak apa-apa nih, mumpung calonnya belum pilih dan nanti kan ada calon baru, saya ajak mikir kritis terus nanti. Nah berpikir kritis jadi penting untuk bisa membuat kita ya mudah diatur, dalam arti kita sepakat bisa menentukan cara-cara yang baik untuk menjalankan berbagai kegiatan, tapi nggak disetir ya. Berpikir kritis bisa jadi cara yang baik untuk itu. Nah, berpikir kritis itu punya standar ya. Berpikir kritis itu intinya sebenarnya tidak begitu saja menerima atau menolak sebuah informasi. Jadi selalu menimbang-nimbang dengan hati-hati sebelum kita membuat keputusan. Bukan berarti terus kemudian nggak ada keputusan karena terus mikir, terus nggak mau pasti. Kenapa sih lo nggak mikir-mikir kritis nih? Padahal nggak bisa ngambil keputusan. Ngambil keputusan, tapi ngambil keputusannya didasari oleh pertimbangan yang cermat dan hati-hati. Bukan juga dikit-dikit komentarin, dikit-dikit rewelin, bawelin. Itu nanti beda, jadi nggak beda tuh antara rewel, bawel, dan berpikir kritis. Berpikir kritis juga tahu kapan menyampaikan pendapat yang tepat ya. Nah, ada standarnya untuk itu dalam berpikir kritis. Harus jelas, ada keakuratan, ketepatan, relevan apa yang disampaikan, mendalam, dan meluas. Menggunakan logika, dan kemudian bicara tentang hal yang signifikan, dan ada fairness, ada keadilannya dalam hal berpendapat. Nah, saya selalu biasanya mengingatkan soal kedalaman dan keluasan ini. Kita karena dididik mungkin dalam satu bidang ilmu atau disiplin ilmu tertentu, seringkali jadinya agak fokus spesifik, kurang luas. Dan kadang-kadang juga kita terlalu lihat di permukaan, kurang mendalam, karena nanti harapannya pengen kerja ini, kerja itu, atau reaktif terhadap persoalan. Nah, berpikir luas dan berpikir mendalam itu jadi penting ketika kita menanggapi isu-isu yang ada. Apakah itu isunya isu keringanan SPP, apakah isunya soal peraturan statuta UI, atau isunya adalah isu kemiskinan dan sebagainya. Itu harus dipikirkan. Ya. Apakah Anda juga nanti mau membantu orang-orang yang kesulitan? Apakah Anda mau mengembangkan kemampuan-kemampuan olahraga atau kemampuan-kemampuan intelektual dan apapun? Pikirkan secara meluas dan mendalam. Dengan memikirkan itu secara luas dan mendalam, kita tahu itu sebenarnya harusnya gimana celahnya. Dan ketika ada yang aneh, kita bisa nangkep. Ini ada yang punya kepentingan yang khusus nih. Jangan-jangan ada yang menyetir, gitu kira-kira. Nah, tentu tentang berpikir kritis ini bisa jadi satu kelas sendiri ya. Tapi itu saya mengingatkan. Jadi buat teman-teman nanti yang akan jadi pengurus BEM, juga MPM, teman-teman yang akan aktif di dunia kemahasiswaan, ya, ingat-ingat itu tadi, berpikir kritis. Nah, lebih jauh lagi, lebih bagus kalau nanti kreatif juga. Kampus itu tempat orang kreatif. Dulu kampus bikin sesuatu, orang-orang di luar sana ikut. Jazz masuk kampus, jazz goes to kampus. Di luar kemudian jazz populer. Kita punya lomba-lomba kreatif lagu, kita punya lomba-lomba kreatif puisi, kita punya lomba-lomba kreatif dalam bidang ilmiah dan sebagainya. Di luar ngikut. Nah, sekarang ada kecenderungan sebaliknya. Ada yang tren di luar, kita ikut. Tren di luar, kita ikut. Lama-lama kita jadinya ngikut pasar. Apa gunanya si kampus ini yang isinya orang-orang yang dididik, orang-orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan serius, berusaha menghasilkan kebaruan, kalau kita diombang-ambingkan oleh apa yang di luar sana. Kita diombang-ambingkan oleh apa yang ada di pasar. Gitu. Jadi ini perlu dipikirkan. Ini mahasiswa mumpung masih muda, punya kemewahan untuk berpikir kritis, untuk bisa eksplorasi, nyoba-nyoba. Kalau kita udah tua ini, tuntutannya udah pendek-pendek. Ya. Masih zaman dewasa muda, susu anak, makanan anak, sekolah anak, tua dikit nanti udah capek, letih badan, dan segala macam.
Anda masih muda itu masih banyak kesempatan untuk bisa bikin itu. Nah, saya senang sekali Anda aktif di kemahasiswaan ini, kegiatan kemahasiswaan, karena ini kesempatan buat Anda. Kapan lagi? Meskipun Anda pikir nanti sampai tua saya akan begini, percaya pada saya. Kalau lihat datanya, buktinya, dari yang aktif itu 100% di zaman kemahasiswaan, yang nerusin paling cuma 20%. Dari 20% itu yang benar-benar menjalankan idealismenya mungkin 5-10%. Sisanya ya pragmatis. Nah, tapi kalau yang dari awal udah mikir serius itu bisa lanjut sampai tua itu tetap memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilainya. Nah, saya harapkan dari teman-teman di sini ada yang akan punya idealisme yang terus panjang, ya tentu tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan nafkah dan sebagainya, tapi menjaga diri terus dan berusaha memberikan kebaikan sampai tua nanti. Nah, meskipun ini sepertinya masih jauh ya, tadi mikirin sampai ke depan, tapi ya dari sekarang pikirin sebentar banget waktu itu Toto udah tua. Saya ngerasanya masih mau kayak kalian deh. Saya ngerasanya masih mau hidup bersama kalian dan aktif di kemahasiswaan. Toto, wah udah sekian umur saya, nggak sadar loh. Apalagi kalau di kampus tuh saya kan hari-hari ngelihatnya tuh di kelas anak-anak muda. Ngerasanya muka saya seperti itu, anak muda itu. Begitu ngaca, ih enggak dong, gue lebih tua dari dia, bahkan tua banget. Nggak kerasa, atau kita udah tua gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman saya yang di luar pun ngerasa, aduh cepet banget ya. Beberapa menyayangkan, zaman mahasiswa tuh nggak dinikmati bener. Beberapa menyayangkan waktu muda, kenapa nggak begini-begitu. Nah ini ya omongan dari orang tua ya. Mumpung masih muda, nikmati. Ya. Dan yang satu hal lagi ya sih, sebenarnya itu yang harus kita pikirkan, yang harus memikirkan kami yang tua ini. Kan biasanya kami tuh berpikir bahwa kami udah menjalani semua itu dan kami tahu. Kami tahu apa yang bikin gagal, kami tahu apa yang bikin susah, kami tahu apa yang bikin senang. Padahal itu pengetahuan berdasarkan pengalaman kami. Mungkin cocok buat kami. Belum tentu cuma cocok buat kalian. Nah, kalian itu juga harus punya kemampuan berpikir sendiri, mencari tahu sendiri, mengalami sendiri. Nah, di kami akan coba berusaha percaya untuk meleluasakan kalian untuk mencari cara sendiri, mencari jalan sendiri. Di kalian juga mulai belajar berpikir dengan dasar tanggung jawab. Anda itu bukan bereaksi, tapi berespon. Reaksi itu buat manusia. Animal reaction dan yang human respond. Anda harus berespon. Jadi tolong dimanfaatkan ini karena waktu sudah habis juga ya. Saya nggak dikasih tahu jam berapa atau ditunjuk berapa menit, sambutannya udah habis. Intinya saya pesan kepada teman yang akan jadi pengurus BEM, ya, wakil ketua dan pengurusnya, yang tadi pikirkan hal-hal yang baik tadi dengan standar berpikir kritis, juga dengan kreativitas dan usaha untuk melakukan perbaikan dan kebaruan. Saya kira itu ya, abstrak aja karena baru sekali ini saya kesambutan ke mahasiswa sebagai dekan terpilih. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya habis. Sambutannya sudah habis, sambutannya masih banyak. Mungkin waktunya, waktu untuk sambutan habis. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aten atas sambutannya. Berikutnya kita akan ada sambutan dari Ketua MPM Fakultas Psikologi tahun 2020. Pada Kak Zahra Salsabila, kami persilahkan. Oke, Sabia, suaraku kedengaran jelas ya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih Sabia atas kesempatannya. Yang terhormat Mas Dr. Bagus Takwin M. Hum selaku Dekan terpilih Fakultas Psikologi UI. Yang terhormat Mbak Vivi Nurwianti, MC Psikolog selaku Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI. Yang terhormat Sofa selaku Pimpinan Pemilu IKM Fakultas Psikologi UI, beserta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah 3 bulan terakhir Fakultas Psikologi UI merayakan pemilu. Ini artinya Fakultas Psikologi UI masih konsisten dalam menjalankan amanat PDIKM FCUI Amandemen 2018 dengan memfasilitasi suksesi kemahasiswaan melalui pemilu. Saya sendiri sebagai steering komite yang sudah membersamai pemilu sejauh ini, yakin dan percaya bahwa pemilu tahun ini sudah dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas luber-jurdil, sehingga harapannya proses pemilihan yang baik ini juga dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik pula. Untuk itu saya berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Sofa dan juga seluruh jajarannya
Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat dan semangat kepada seluruh peserta pemilu yang telah menjalankan rangkaian kegiatan pemilu selama hampir 2 bulan. Apapun hasilnya nanti merupakan buah dari kerja keras teman-teman dan seluruh peserta yang terpilih nanti, seluruh peserta pemilu yang terpilih nanti telah memegang harapan dan cita dari IKM Fakultas Psikologi UI. Harapannya setelah terpilih nanti, peserta pemilu juga tidak melupakan pembelajaran yang telah didapatkan selama rangkaian kegiatan pemilu dan tetap memegang janji-janji yang telah dipaparkan saat kampanye. Jangan lupa juga untuk terus belajar lebih mengenal lagi bagaimana Fakultas Psikologi UI dan bagaimana karakteristik-karakteristik dari IKM Fakultas Psikologi UI. Akhir kata, selamat mengikuti seremoni penutup untuk seluruh hadirin. Semoga kegiatan kita lancar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ara atas sambutannya. Berikutnya akan ada sambutan dari Ketua BEM Fakultas Psikologi tahun 2020. Kepada Kak Aryodi Wahyu, kami persilahkan. Terima kasih Andin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Insya Allah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Aten selaku Dekan terpilih Fakultas Psikologi UI, rekan-rekan dari panitia pemilu Fakultas Psikologi UI yang telah menjalankan acaranya dengan sangat baik hingga closing hari ini, kepada seluruh peserta pemilu tahun 2021 ini, dan juga kepada segenap hadirin yang turut serta dalam acara closing pemilu malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini, dan semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Regenerasi merupakan salah satu elemen besar dalam keberhasilan diciptakan dalam lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI salah satunya. Dan di sini teman-teman pemilu telah melaksanakan dan juga mewujudkan apa yang menjadi tugas pentingnya sebagai suksesor dari lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI. Oke. Halo? Ini emang Jody yang diem ya, bukan saya yang sinyalnya jelek. Iya Mas, sepertinya Kak Yodi ada masalah dengan internet. Oke. Halo, apakah saya sudah terhubung kembali? Sudah, Kak. Oke, mohon maaf sekali ya. Di sini inilah menunjukkan bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan juga penuh kendala di pandemi kali ini, teman-teman panitia dari pemilu UI, dari pemilu psikologi UI telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan juga apa yang menjadi hal yang dicita-citakan untuk lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI, yaitu keberlanjutan dan juga suksesi. Dan terima kasih kepada teman-teman pemilu Fakultas Psikologi UI yang telah melaksanakan rangkaian acara pemilu tahun ini dengan sangat-sangat baik. Dan juga ke depannya semoga dari teman-teman panitia pemilu dan juga teman-teman peserta pemilu khususnya bisa melanjutkan apa yang telah baik yang telah dilakukan oleh teman-teman lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi tahun 2021 dan juga meningkatkan apa yang masih bisa diimprove dari teman-teman yang sudah melaksanakan masa jabatannya pada tahun ini. Dan mungkin seperti yang dikatakan Mas Aten tadi, semoga teman-teman ke depannya bisa untuk tetap berpikir kritis dan juga berpikir kreatif dan terbuka karena tantangan-tantangan dari lembaga kemahasiswaan akan terus ada menghadapi situasi yang nanti akan dihadapi seperti kuliah yang masih belum tentu apakah akan online atau offline, begitu juga bentuk kegiatan kemahasiswaan nantinya. Dan semoga sinergi dari teman-teman antar lembaga kemahasiswaan dan juga dari teman-teman lembaga kemahasiswaan kepada fakultas bisa terus ditingkatkan dan juga bisa terus disinergikan demi kebermanfaatan baik bagi Fakultas Psikologi UI, UI, dan Indonesia. Semoga dari pesta demokrasi Fakultas Psikologi ini dilahirkan dan juga bisa diwujudkan sebuah harapan yang bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada teman-teman MC. Baik, terima kasih Kak Yodi atas sambutannya. Berikutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Pemilu Fakultas Psikologi tahun 2021. Kepada Kak Fatimah Sofa Ulhaq, kami persilahkan. Oke, terima kasih Feby.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Aten, Dekan Terpilih Fakultas Psikologi UI, Mbak Vivi selaku Manajer Pendidikan Fakultas Psikologi UI, yang saya hormati tamu undangan dari MPM, BEM, BOK, serta rekan-rekan IKM Fakultas Psikologi UI yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang pada hadirin seremoni penutup malam hari ini. Terima kasih karena sudah turut meramaikan dan bersama-sama memberikan dukungan untuk calon kandidat terpilih yang akan diumumkan sesaat lagi. Kembali lagi nih ke temanya Pemilu Fakultas Psikologi UI 2021 dengan tema Jangtis Manibus yang berarti bergandengan tangan, ternyata sebenarnya membawa arti yang besar bagi kami tim pelaksana Pemilu Fakultas Psikologi UI. Dengan segala ketidakpastian, seperti yang tadi Kak Yodi juga udah bilang, dengan segala ketidakpastian dan situasi yang ada, rasanya hampir tidak mungkin untuk dapat meneruskan dan juga melaksanakan bahkan menyelesaikan rangkaian kegiatan Pemilu Fakultas Psikologi UI tanpa bergandengan tangan dengan banyak pihak. Untuk itu kami berterima kasih kepada MPM yang telah menuntun tim pemilu serta menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan mekanisme khusus. Terima kasih juga kepada kandidat yang sudah berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan pemilu dengan segala ketidakpastian yang ada. Terima kasih kepada rekan-rekan IKM Fakultas Psikologi UI yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan kepercayaan ataupun ketidakpercayaannya kepada para kandidat. Dan yang terakhir, terima kasih untuk segenap tim pelaksana pemilu Fakultas Psikologi UI 2021 atas waktu serta tenaganya untuk tetap melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya hingga hari ini. Dengan berakhirnya rangkaian acara Pemilu Fakultas Psikologi 2021, maka tanpa berlama-lama lagi, kami akan persembahkan kandidat terpilih, pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa, serta anggota perwakilan angkatan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Psikologi UI 2022 untuk kalian semua IKM Fakultas Psikologi UI tercinta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balikin lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofa atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke acara inti kita pada malam ini, yaitu pengumuman hasil pemungutan suara untuk calon anggota MPM dan calon ketua serta wakil ketua BEM Fakultas Psikologi UI. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membaca peraturan yang akan berlaku selama acara ini berlangsung. Pertama, pada saat seremoni penutup, calon ketua dan wakil ketua BEM dihimbau untuk membawa minimal 10 orang anggota tim kampanye. Sedangkan untuk calon anggota MPM angkatan, dihimbau untuk membawa minimal 5 orang anggota tim kampanye. Kemudian, untuk calon, harap merename nama Zoom menjadi nama _ nomor urut _ jabatan. Sedangkan untuk tim kampanye, harap merename nama Zoom menjadi Siti, nama depan calon, _ nama. Untuk panitia, harap merename nama menjadi nama _ panitia. Sekian peraturan dari seremoni penutup kali ini. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari saja kita langsung umumkan jumlah vote dari para kandidat. Kepada operator dipersilahkan untuk share screen. Baik, untuk perwakilan angkatan 2019, nomor urut 1, Kak Omar Abdurrahman, mendapatkan perolehan suara 78% dari 80 suara resmi. Dan untuk perwakilan angkatan 2019, nomor urut 2, Kak Fai Figratullah mendapatkan perolehan suara 72,5 dari 80 suara resmi. Baik, selamat untuk Kak Omar Abdurrahman dan Kak Fayi yang telah terpilih sebagai anggota perwakilan MPM Angkatan 2019. Marilah kita dengarkan orasi dari Kak Omar terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan orasi dari Kak Fayi. Kepada Kak Omar, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Aten selaku Dekan Terpilih Fakultas Psikologi UI, dan juga kepada Kak Ara selaku Ketua MPM, dan juga kepada
Kak Aryo selaku Ketua BEM dan juga kepada Shofa selaku Ketua Acara dari pemilu ini, dan kepada seluruh teman-teman Fakultas Psikologi UI yang telah menyempatkan waktunya untuk datang kepada seremoni penutup ini. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang diberikan kepada saya untuk menjabat sekali lagi di tahun depan 2022 sebagai anggota perwakilan angkatan 2019. Tentu saya juga berterima kasih banyak kepada seluruh teman-teman IKM 2019 yang telah memberikan suaranya kepada saya dan memilih saya sebagai salah satu dari anggota perwakilan 2019, dan juga tentu besar ucapan terima kasih saya kepada seluruh tim saya yang telah membantu saya selama berjalannya acara pemilu ini. Yang paling utama juga adalah Erli Melati selaku campaign manager saya yang telah membantu banyak sekali selama proses pemilu ini. Juga kepada seluruh tim dari pemilu yang telah bekerja sama nih untuk menjadi wadah kami selaku peserta pemilu dalam proses pemilihan ini. Harapan saya besarnya adalah agar seluruh teman-teman yang terpilih dari MPM, dari BEM, dan juga nanti dari teman-teman Badan Otonom Keagamaan melalui sistem mereka masing-masing, supaya kita dapat bekerja sinergi menjadi satu seperti visi dari teman-teman pemilu ya Jungtus Maribus gitu ya, untuk menyatukan tangan kita mewujudkan cita-cita dari IKM Psikologi UI. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada seluruh IKM yang telah mengeluarkan suaranya kepada saya dan juga telah meramaikan acara pemilu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Omar atas orasinya. Selanjutnya kepada Kak Fai dipersilakan untuk memberikan orasi kemenangannya. Halo, sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Sudah terdengar, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Aten sebagai calon dekan terpilih Fakultas Psikologi UI, Kak Yudi dan juga Kak Ara selaku Ketua BEM 2021 dan Ketua MPM 2021, juga Sofa selaku Ketua Pelaksana Pemilu FCUI 2021, dan juga teman-teman panitia dan berikut juga teman-teman sivitas yang hadir pada saat seremoni penutup hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak atas telah diberikan kepercayaannya untuk membantu teman-teman perwakilan angkatan lainnya yang nanti terpilih, dan juga menemani Omar dalam nanti membantu meneruskan regenerasi MPM Fakultas Psikologi UI di 2022. Dan juga tak lupa apa yang telah saya pelajari dari rangkaian pemilu ini, masukan-masukan, advice, saran, kritik, dan juga janji-janji yang saya janjikan saat sebelumnya pada saat proses pemilu ini akan saya tetap bawa dan juga bersama-sama membangun kinerja untuk MPM 2022 yang baik, bisa membantu teman-teman IKM, bermanfaat, dan juga bekerja sama secara sinergis dengan BEM dan juga Badan Otonom Keagamaan, yaitu PO, KMK, dan juga FUSI. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fai atas orasinya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan perhitungan suara untuk perwakilan Angkatan 2020. Pada operator, dipersilakan untuk mengganti slide. Baik, untuk perwakilan Angkatan 2020, atas nama Bud Zaina Safira mendapatkan 100% perolehan suara dari total 107 suara resmi. Selamat kepada Kak Safira. Mari kita mendengarkan orasi dari Kak Safira yang sudah terpilih sebagai anggota perwakilan MPM Angkatan 2020. Kepada Kak Safira dipersilahkan untuk menyampaikan orasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aten, Kak Yodi, dan juga Kak Ara, serta teman-teman semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak atas kepercayaannya, terutama untuk teman-teman 2020 yang udah memberikan suaranya untuk aku dan mempercayai aku untuk bisa mewakili Angkatan 2020 di MPM dan di lembaga. Dan aku juga mau berterima kasih ke panitia pemilu, ke MPM, dan juga ke pihak-pihak yang bersangkutan yang lainnya yang ikut memeriahkan pemilu, dan juga kepada sivitas psikologi. Dan aku harap ke depannya aku bisa menepati janji-janji aku yang udah aku bawa di Grand Design kemarin, dan mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Safira atas orasinya.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan perhitungan suara untuk perwakilan MPM Angkatan 2021. Pada operator dipersilakan untuk mengganti slide. Baik, untuk perwakilan Angkatan 2021 atas nama Brevka Novalio mendapatkan perolehan suara 100% dari total 120 suara resmi. Selamat kepada Brevka. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari Brevka Novalio sebagai anggota perwakilan MPM Angkatan 2021. Kepada Brevka dipersilakan untuk menyampaikan orasi kemenangannya. Oke, halo yang terhormat Bapak dosen dekan terpilih Mas Aten dan yang saya hormati kakak-kakak ketua MPM dan BEM 2020, Kak Ara dan Kak Yodi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan pemilu ini dengan sukses dan terutama IKM 2021 yang telah memilih saya sebagai anggota perwakilan Angkatan 2021. Lalu saya ingin juga berterima kasih kepada Kak Omar, Kak Fai, dan Kak Ben terutama yang saya tidak tahu hadir atau enggak ya sekarang. Karena telah membimbing saya sebagai mahasiswa baru 2021 yang menjabat sebagai calon perwakilan Angkatan MPM 2021 dan mensosialisasikan kepada saya tentang apa itu MPM, struktur-struktur di MPM, dan cara kerja MPM. Mereka sudah sangat baik kepada saya. Mereka merangkul saya. Kemudian saya juga berterima kasih terutama kepada Camilo selaku campaign team, manager campaign team saya dan teman-teman campaign team yang lain, karena tanpa kalian mungkin saya tidak tahu bagaimana cara mengerjakan grand design dan mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari angkatan kita. Saya berharap ke depannya saya akan menjadi anggota perwakilan yang merepresentasikan dan mampu mewakilkan seluruh suara IKM anggota 2021 dan merealisasikan apa yang telah saya tuliskan di Grand Design. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Brevka atas orasinya. Sekali lagi selamat kepada para kandidat yang berhasil memenangkan pemilu tahun ini. Semoga dapat menjalankan amanah dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman angkatannya. Setelah ini, tidak ketinggalan nih, kita akan menyaksikan perhitungan suara untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2022. Gimana nih, teman-teman? Udah pada penasaran belum? Boleh dong dikasih reaction-nya, atau tulis di kolom chat juga boleh banget nih. Wah, Kak Sofa bilang penasaran banget. Sarah juga bilang penasaran banget. Oke, kayaknya daripada kita lama-lama nih, kita langsung umumin aja kali ya. Untuk operator dipersilakan mengganti slide. Baik, untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atas nama Kak Fahriza dan Kak Agita berhasil memperoleh 85,91% dari total 298 suara resmi. Selamat kepada Kak Fahriza dan Kak Agita. Mari kita mendengarkan orasi dari Kak Fahriza dan Kak Agita sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi UI tahun 2022. Kepada Kak Fahriza dan Kak Agita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, karunia, bimbingannya, hingga kita dapat berkumpul pada seremoni penutup pemilu malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Mas Aten selaku Dekan terpilih Fakultas Psikologi UI, Mbak Vivi selaku Manajer Pendidikan Fakultas Psikologi UI, Kak Yodi selaku Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2021, Kak Ara selaku Ketua MPM Fakultas Psikologi UI 2021, Sofa selaku Ketua Pemilu Fakultas Psikologi UI, teman-teman BEM, MPM, Pemilu, tim sukses, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Perkenalkan, saya Fahriza, saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Namun di balik mahasiswa itu, saya juga seorang teman, staf, anak, saudara, pemimpin, dan seorang yang mau belajar. Saya mungkin akan berawal dari, teman-teman sempat menyebutkan tadi barusan bahwa kita merasakan adanya perubahan.
Di tengah perubahan ini, siapa yang benar-benar siap? Jawabannya nggak ada yang benar-benar siap. Tapi beberapa orang, ada yang mau mulai, ada yang mau bertahan, beberapa ada yang terperangkap dalam ketakutan, dalam tekanan yang ada. Gitu. Tapi satu hal yang pasti dari mereka adalah mereka berbeda. Sesuai tagline kami, yaitu berani dan amanah, saya dan Agita berani untuk memulai, berani untuk merencanakan, berani untuk belajar, berani berpikir kritis, responsif, dan mencoba untuk mengemban amanah dari teman-teman sekalian, belajar mendengar lebih banyak lagi dari teman sekalian, untuk bisa membawa BEM Fakultas Psikologi UI 2022 yang minimal bisa mengembangkan potensi teman-teman, mewadai sivitas psikologi UI untuk bisa mengembangkan kreasinya, dan juga bisa menjadi wadah perantara fakultas dengan BEM juga, dan tentunya memaksimalkan fungsi dari BEM bagi psikologi UI, dan Indonesia. Tentunya kita nggak sendirian, kita butuh sinergi dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu, saya, Fariza, dan Agita mohon untuk teman-teman, yuk kita sama-sama bersinergi, sama-sama kita bangun psikologi UI untuk kalian juga, untuk psikologi di mata UI dan Indonesia, dan bahkan semoga bisa internasional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Agita Novaluddin Nazim. Aku dari angkatan 2019. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengumpulkan. Agita, mohon maaf untuk suaranya kurang terdengar. Sebentar ya. Baik. Halo, kalau sekarang? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalin lagi, nama saya Agita Novaluddin Nazim dari angkatan 2019. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mas Aten selaku Dekan terpilih Fakultas Psikologi UI, Mbak Vivi selaku Manajer Pendidikan, Karyo Wahyudi sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2021, Kara sebagai Ketua MPM Fakultas Psikologi UI 2021, serta Sofa selaku Ketua Pelaksana Pemilu Fakultas Psikologi UI 2021. Dan teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan Kita mute. Halo. Sorry, sinyal di rumah aku lagi mati. Oke, mungkin aku izin off cam sebentar ya, karena sinyalnya agak mungkin keganggu. Oke, sedikit tadi sampai perkenalan, mungkin banyak-banyak terima kasih juga kepada IKM Fakultas Psikologi UI yang sudah percaya akan saya dan Fariza terutama untuk mengemban amanah sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2020. Saya banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua. Dan saya juga sangat berharap juga bagi teman-teman semua bisa ngebantu dan melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan kami berdua untuk kedepannya dan bisa bersinergis antar BEM, MPM, dan elemen-elemen lain. Mungkin dari saya sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahriza dan Kak Agita atas orasinya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh kandidat yang telah terpilih. Semoga dapat mengemban amanah dan dapat mendengarkan aspirasi dari seluruh Sivitas Psikologi UI. Dengan berakhirnya orasi kemenangan dari Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Psikologi UI tahun 2022, menunjukkan pula telah selesainya seluruh rangkaian acara seremoni penutup pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri seremoni penutup pada malam ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya sejenak untuk sesi foto bersama. Ya, selamat buat yang terpilih ya, Farizal, Agita, Omar, lalu ada Fayi, Brefkang, Butsaina, Safira ya. Makasih Mas Ate. Siapa lagi? Semuanya selamat ya, sama-sama kita baru kepilih. Kita sama. Baik, mungkin boleh dibantu sama PDD untuk aba-aba foto bersamanya. Oke, baik. Aku izin ambil alih yang dokumentasinya. Ini buat teman-teman yang masih mau on cam, ditunggu sampai 8.26 kali ya. Sambil nunggu. Selamat juga buat panitia. Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik ya. Selamat kepada pengurus BEM yang lama, Aryodi, dan teman-teman. Tetap aktif ya, bantu-bantu. Jangan hilang. Ya, Mas. Oke, karena udah 8.26, karena di sini ada 3 slide, jadi aku foto dari slide pertama ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Slide berikutnya, slide 2. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Selamat Sofa, udah selesai tugasnya. Masih selamat bikin LPJ kawan, MPM dan BEM. Ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Saya udah selesai kan, saya live ya. Terima kasih Mas Aten. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Mas Aten. Aten. Selamat malam, Mari. Malam Mas. Malam, Mas. Baik, sebelum menutup acara seremoni penutup pada malam hari ini, kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Psikologi UI yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga kami ingin mengucapkan kepada seluruh kandidat yang terpilih selamat. Semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Baik, kalau begitu saya Andin dan juga partner saya, Syabia, selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasmenya terhadap rangkaian acara pemilu tahun 2021. sudah. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih semua. Para hadirin sudah bisa menyalakan room meeting. Sampai Terima jumpa di kasih, tahun panitia. depan. Terima kasih teman-teman panitia. Sofa jangan lupa LPJ ke MPM ya, Sofa.